Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini ngobrol santai, ngobrolnya tentang memasarkan. Ini tim LPNU memasarkan bagaimana caranya memasarkan properti, rumah, hotel, apartemen ya. Jadi memasarkan barang-barang yang jualan satu cukup makan 1 bulan, jualan 2 cukup berlibur, jualan 3 cukup keliling nasional, jualan 4, 5 keliling dunia, jualan 10 naik haji. Ya. Karena komisinya 2,5. Jualan satu apartemen 2,5. Jualan rumah RSS 150 juta 2,5. Dari 150 juta 2,5 berapa? Nah, lumayan kan? Kalau rumah 1 miliar 2,5 ya lumayan. Ya. Berapa? 20 jutaan ya. Yang harga 1 miliar. Jadi orang kalau sudah masuk di dunia pemasaran properti, dodolan kas, dodolan benih, dodolan cilik-cilik, saya rumah males. Karena ini cukup jualan satu, cukup untuk 1 bulan. Ya. Jualan satu komisinya sudah 2 juta sampai 5 juta. Maka tidak akan susah bagi seorang marketing properti. Orang yang marketing properti pasti tumpahannya mobil. Mobilnya nggak kayak mobil saya, mobil mewah. Minimal ya mobil terbaru, ya bisa expander, bisa pasti mobil-mobil mewah. Di tahap awal, kalau ada jualan properti naik motor, itu namanya sales jualan rumah. Ya. Sales jualan rumah. Kenapa? Berarti dia dibayar oleh kantor perusahaan atau agensi untuk jualan rumah, nyebarkan brosur. Itu bukan marketing rumah. Bukan. Berarti dia karyawan perumahan untuk jual rumah. Saya nggak menerangkan level itu. Kenapa? Karena itu adalah pembantu, karena itu adalah buruh yang digaji paling UMR. Laku ndak laku digaji 2.500.000, tapi 3 bulan nggak bisa dapat 1 rumah, ya dipecat. Pasti dipecat. Karena itu sales rumah ya. Sales jualan rumah. Tapi yang saya jelaskan ini namanya marketing properti. Udah. Kalau marketing properti berarti kita itu owner. Kita itu owner, kita itu direksi, kita itu pemilik. Karena kita bagian daripada sistem di marketing itu, marketing properti. Minimal di marketing properti itu nggak bisa dilakukan sendiri. Marketing properti digital dilakukan minimal 3 orang. Sejelek-jeleknya 3 orang yang mampu menguasai digital dan punya alat. Nah, di sini jualan rumah itu perlu performan, penampilan, ya. Perlu performan, perlu penampilan, dan biayanya tinggi. Juga perlu sarana mobil untuk kelilingnya, ya. Kalau mau offline, ya. Tapi dengan digital tidak dilakukan, nggak perlu. Jadi alatnya pasti HP, pasti kamera, pasti laptop dibutuhkan, dan pasti banyak aplikasi. Aplikasi wajib yang pertama ya tak jelasin sama YouTube, IG, FB, Telegram dibutuhkan. Ya. Caranya istiqomah sama. Mudah, ada sekitar 20 sampai 50 cara. 50 cara menjual rumah. Itu sangat mudah. Contoh, nanti ini rumah jualan rumah Pak Bambang, tim LPNU. Harga RSS 150 juta. Sama yang ada harga 0,5 miliar, 400 sampai 0,5 miliar rumah kos ya. Kita jualan satu sudah merdeka gitu ya. Cara jualan pertama itu kalau secara digital pasti kita membuat pertama narasi tulis. Ada caranya menggunakan ada 2. 1 narasi tulis, yang 2 narasi video. Yang 1 narasi menggunakan foto, yang 1 menggunakan video. Alatnya 2 itu pasti. Medianya pasti pakai FB, pakai IG, pakai blog, pakai website ya. Pakai WA, Telegram, TikTok, dan lain-lain dipakai. Nah, sekarang memasarkan rumah. Ada brosur. Nah, memasarkan rumah. Cara pertama adalah cara narasi. Cara narasi umpama rumah dijual, perumahan di Gria Mangli. Rumah RSS, rumah subsidi, harganya 150 juta. Kalian mesti bingung cara awal memulai menawarkan dengan cara narasi bagaimana. Yang pertama, kita punya lembaga CV, umpama CV pariwisata LPNU, ya, atau CV digital mat LPNU contoh, pakai CV itu. Nah,
Di CV itu kita tulis dengan sistem narasi pasti membutuhkan foto, ya. Foto terbaik, denah terbaik. Jadi dibutuhkan orang ahli AutoCAD, ya. Membuat denah mapping yang terbaik arah itu. Mapping yang pertama adalah karena ini manual, ya mapping manual dibuat. Setelah mapping manual sampai ditemukan itu namanya sketsa rumah sampai foto real rumah. Didesain sedemikian rupa pasti dengan menggunakan CorelDRAW, ya boleh. CorelDRAW, Photoshop, digunakan aplikasi-aplikasi itu wajib. Jadi permainannya permainan editing. Nah, ditambah lagi satu tim yang ahli narasi. Kunci di narasi kalau menggunakan dengan WA Blast, ya. Di narasi itu banyak tema, ada ratusan tema, ribuan tema untuk menjual rumah. Contoh, menjual rumah di Gria Mangli atau di YIN itu depannya milenial. Contoh yang kita jual adalah rumah milenial di sana. Apa yang ditawarkan, yang diangkat tema pertama adalah IAIN, kampus, ya. Anda ingin memiliki, temanya adalah putra jenius calon miliarder. Contoh, ya. Ingin punya putra jenius calon miliarder, silahkan kuliahkan di IAIN, contoh, ya. Kan begitu, tulis. Maka kita membuat narasi sebuah cerita. Contoh, cerita itu boleh fiktif, boleh tidak fiktif. Ini cerita nyata, contoh. Amin adalah seorang dari desa Probolinggo. Dia adalah dari Probolinggo, anak kampung, tapi dia memiliki komitmen untuk kuliah. Maka pilihannya adalah di Jember. Karena Amin seorang yang telaten, yang ulet, setiap harinya melakukan aktivitas dakwah, melakukan membantu dan belajar di kampus ini dan itu. Dan Amin adalah tidur di musola di sini, contoh. Ditulis demikian. Tapi Amin akan tekad. Mimpinya Amin adalah memiliki rumah di Jember. Memiliki kuliah sambil memiliki properti di Jember. Contoh begitu. Ditulis cerita itu. Ini konsep narasi. Nah, dari konsep kemudian Amin bekerja keras ini dan itu mimpinya adalah jualan rumah. Lalu memiliki rumah gitu. Maka di narasi setelah cerita Amin, karena Amin bekerja keras, akhirnya Amin ini mampu membeli sebuah rumah di salah satu dengan cara mengkredit, dengan cara ini karena Amin bekerja maka mampu melakukan beli rumah dengan DP, anggap aja Bapak DP ada 0% karena KPR jumlah, maka Amin beli rumah ini. Nah, rumah inilah yang kami tawarkan. Amin saja bisa yang tidak kuliah, bagaimana Bapak Ibu yang punya pekerjaan tidak bisa? Ini adalah rumah pilihan Amin yang dekat dengan kampus dan itu. Ayo kita sebagai orang tua, anak kuliah kita, mari anak kuliah kita belikan rumah. Ini rumah yang nyaman, dan itu. Ya, ceritanya dari Amin yang tadi itu. Ya, demikian rupa dengan berbagai macam teknik penulisan. Ya, dengan gaya bahasa penulisan, kalian kan tahu teknik menulis ya. Dengan gaya penulisan berbagai macam, bisa paradok, bisa simbolis, bisa klimat dan seterusnya itu digunakan. Maka perlu narasi ya. Dengan menghayal dengan cerita Amin tadi itu, dia beli rumah di sini, Amin aja bisa. Kenapa kita tidak bisa? Bapak Ibu jika memiliki rumah ini dijual untuk anak ibu yang kuliah, silahkan anaknya beli rumah di sini sebagai investasi masa depan ini. Karena IAIN adalah kampus terbaik, bisa S1, S2, S3. Tanpa disadari kita promosi IAIN, S1, S2, S3, seru saja profesor ini menerangkan ini ilmunya ini diterangkan lulusan di IAIN seperti ini, dosennya begini-begini, dan orang terjamin anak ibu akan terbebas dari narkoba, narkotik dan seterusnya. Itu dijelasin. Ya. Jadi harus banyak pengetahuan. Itu cara pertama. Menggunakan gaya yang Amin itu, ya. Amin yang tidak mampu aja bisa. Maka anak ibu diberikan rumah kuliah di Jember. Dengan anak ibu berikan rumah di Jember di dekat IAIN ini, maka ibu akan mengirim dengan ini akan itu ceritakan, ya. Diulas demikian rupa akan memudahkan silaturahmi dan seterusnya, ya. Nanti ketika lulus 4 tahun rumah itu harga 150 dijamin karena investasi di Jember itu peningkatannya sangat tinggi, maka sudah laku 250 juta. Daripada ibu kos 1 bulan sekian bayar sekian, anak ibu kehidupannya tak terjamin, bisa terpengaruh provokasi, bisa narkoba dan seterusnya yang tidak terkontrol. Tapi dengan rumah sendiri, ibu bisa ngasih pembantu sendiri, maka anak ibu terjamin dan kuliah sambil investasi. Siapa ya?
Cara pertama. Ya. Cara pertama ada 50 cara konsep ini ya. Cara pertama dengan gaya narasi ini kita plus artikel kita. Di mana? Di ya WA, di Telegram, di YouTube kita semua kita plus. Untuk mengumpulkan narasi-narasi ini, kita harus memiliki namanya server. Karena server harganya mahal, kita butuh blog. Artikel-artikel rumah-rumah yang kita jual, yang kita pasarkan itu ditulis di blog. Tulis saja rumah 1.000, 2.000 ini rumah yang sudah terjual milik orang lain terjual. Kampung ini terjual, belum terjual. Cari rumah yang sudah terjual di potret, ya. Walaupun yang jual bukan kalian itu, ya. Maksudnya? Masukkan di blog, di foto rumah yang terjual tadi, bikin narasi itu, ini dengan narasi itu terjual, dengan narasi tadi terjual. Padahal di situ ada 200 rumah dan di situ yang kita jual 10 rumah. Ya memang tujuannya jual 10, yang 100 terjual dengan narasi tadi itu. Paham? Nah, itu dilakukan. Maka membuat narasi di blog ditulis dan itu ditulis juga di IG, ditulis juga di TikTok ditulis, video YouTube short ditulis, dan kemudian di arsip, membuat arsip namanya grup di Telegram. Di Telegram semua itu dimasukkan data-data itu, terjual, maka orang akan membaca historis database kita di Telegram. Ini titik cek ya, udah tak terangkan tadi. Ya, ini mudah, tapi melakukannya sangat nggak mudah. Kemudian rumah sak Jember ini kita tampung di database kalian di properti. Lek Jember wis mari ya Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, sak Jawa Timur lebokno kabeh blok kalian. Kalau perlu sak Jawa Timur, perlu sak Indonesia, yuk perlu sak Asia Tenggara dan sak dunia. Anda bisa jualan rumah di Amerika, di sana bisa. Kalau mau menjadi marketing properti yang hebat. Ini cara pertama, ya. Cara ini ada 50. Saya menerangkan paling 3 atau 4 ya, tapi kalian kembangkan sendiri. Ya. Ini masuk akal dan menyentuh dengan gaya cerita kemiskinan yang diangkat. Ya. Kalau bisa cari cerita yang nyata ini. Kalian kan banyak teman kuliah ya. Teman kuliah yang sukses itu diangkat. Teman kuliah yang memiliki anak yayasan banyak itu yang punya usaha sablon itu diangkat sampai beli rumah. Itu diangkat tematiknya. Tak masukkan di ceritaku ya. Diangkatlah, dijadikan story YouTube, video pendek macam-macam atau artikel narasi pendek dan seterusnya, dibikin cerita hayal, cerita mistis, cerita horor karepmu, temane, ya. Cerita dakwah macam-macam karepmu, ya. Tapi ini dikemas masuk database, intinya kita jualan rumah. Ini cara digital, cukup dikerjakan dari depan layar. Makanya di awal saya butuh orang ahli di bidang tim master, ahli editing foto, Photoshop, ahli memotret. Itu dibutuhkan dan memiliki database. Modal gratisan pakai server Telegram sama blog YouTube, TikTok kan gratis kabeh. Itu jadikan home basic daripada contoh CV Digital Mart, ya. CV Digital Mart properti jualan, CV Digital Mart kategori produk properti. Ya. Marketing properti, gitu ya. Nanti yang marketing lagi jurusan jual sapi, jualan kambing, jualan ayam boleh, jualan telur, dibikin itu namanya itu kategori produk atau organ produk. Kita kan divisi marketing, dijual berbagai macam. Ini kebetulan keras. Nanti bagaimana jualan telur, jualan hewan, jualan pohon-pohonan, ya, jualan bibit, sampai jualan jasa tukang pijit dan seterusnya kita jual. Sopo sing ning contoh di Jember ini orang yang pijitnya ahli. Anda tawarkan jasa pijet, yo gowonen ternon kuno, aku maklar pijet. Golek Gojek dioper-oper gitu pijet. Ya. Kita kerjasama sama tukang pijet itu, tarifnya piro sak pijetan? 50.000, 1.000. Nah, aku untuk piro 5.000. Kan bisa. Awakmu tak viralkan dari ini. Tapi setiap orang mau melalui nomor melalui jalurku, saya dapat 5.000. Marketing kan? Nah, contoh itu. Jadi banyak. Jadi kembali ke jualan properti. Tadi dengan konsep narasi jualan ala miskin, menjual orang yang sukses, namanya itu zero to hero. Iya. Zero to hero. Jadi itu diangkat. Dengan gaya itu gawe cerita semelas mungkin, sesedih mungkin ya. Dengan bahasa terserah, bahasanya diatur sedemikian rupa, ditulis. Dengan editing tulisan yang bagus, dengan permainan gambar dan seterusnya yang bagus, ya. Jelas ya? Nah, itu cara pertama.
Yuk.